Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul Blind Spot, Titik Rabun, Light Spot, Doktrin Heterosios. Nah, panjenengan yang baru menyimak konten saya, Doktrin Heterosios dikenal dengan corak Unitarian. Ya, teolognya yang kita kenal dalam dunia per-YouTubean adalah Saudara Frans Donal dan Saudara Beni Irawan. Mereka seorang leader lah di dalam pergerakan doktrin heterosios atau Unitarian yang cukup tangguh. Cukup bagus dalam menjelaskan logika-logika dan penalaran untuk mentafsir ayat-ayat Alkitab. Nah, kami memiliki corak yang sebetulnya simetris ya dalam hal hierarki dan subordinat. Nah, jadi kita ini simetris dalam hal subordinat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya corak heterosios ini kebablasan dalam subordinatnya. Makanya saya sering menyebutkan corak doktrin heterosios itu adalah corak doktrin subordinat yang drop base drop. Nah, di dunia modern ini panjenengan ya, yang kadang bermain forex, panjenengan akan menemui istilah drop base drop. Jadi suatu basis yang jatuh ke bawah dan akan jatuh ke bawah, semakin jatuh ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan drop base drop. Nah, kenapa saya menggunakan istilah semacam itu? Supaya panjenengan ya sangat mudah membedakan doktrin subordinat dengan doktrin heterosios. Loh, kok bisa begitu? Ya karena doktrin subordinat ini ya sering disama-samakan dengan corak doktrin heterosios. Gitu loh, Bos. Ya, panjenengan tahu nggak kenapa doktrin subordinat itu mate? Dut, modar. Kenapa? Karena mereka tuh taunya tuh Arius. Gitu. Jadi kita ini ketiban awanget alias bernasib apes. Ya, karena kita dikira pengikut Arianisme. Begitu loh. Makanya saya bedakan dengan tegas bahwa corak heterosios itu adalah corak doktrin subordinat yang drop base drop. Begitu. Kenapa drop base drop? Ya karena yang bertata itu Allah Bapa. Yang bertata itu Allah Bapa. Ya. Allah Bapa memiliki imanensi yang tetap di surga. Imanensi Allah Bapa itu tetap di surga. Nah, makanya karena ini doktrin heterosios itu blind spot. Mudeng ya? Saya bacakan ayatnya di kitab Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, panjenengan sendiri yang baca loh ya. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Nah, jadi siapapun yang bertata di situ itu tetap untuk selama-lamanya, untuk sekarang dan selama-lamanya. Ya, jadi itu bukan sekedar imanensi, bukan. Mudeng ya. Kalau panjenengan nggak ngerti transenden dan imanensi, ya nanti beberapa hari kemudian saya akan buka konten itu. Ya, tentang transendensi, imanensi, hipostasis, realitas konkret, ausios, free will, kenosis, dan istilah-istilah yang membelah kekristenan dalam 4 corak doktrin Trinitas. Tapi kita fokus ke dalam topik ini dulu. Ya, corak heterosios itu ingat, yang bertata itu siapa? Allah Bapa. Allah Bapa, bro, yang bertata. Padahal di Ibrani 1 ayat 8 yang bertata untuk selama-lamanya siapa? Anak Allah. Mudeng ya? Mudeng ya?
Jadi baik corak homoousios hipostasis dan corak doktrin heterosios itu memiliki titik blind spot yang sama. Ya, mereka nggak bisa. Ya, walaupun mereka tuh sekolah doktor teologi nggak bisa. Udah nggak bisa. Nggak bisa untuk mentafsir ayat Ibrani 1 ayat 8, nggak bisa. Ya, kalau mereka mau mentafsir ayat ini harus bongkar mesin. Ya, harus struktur tatanan teologi mereka dibongkar, ya, dirubah. Kalau yang corak homoousios hipostasis itu terlalu ketinggian. Mudeng ya? Anak Allah dinaikin menjadi firman Allah yang transenden. Jadi anak Allah itu tidak butuh tahta untuk corak doktrin yang homoousios hipostasis. Sedangkan untuk corak doktrin heterosios, itu malah justru anak Allah itu didropkan, disemakinkan ke bawah, drop, base drop, dijatuhkan ke bawah. Yang bertata Allah Bapa. Anak Allah posisinya apa? Penghulu malaikat. Ya, yang bertata kekal di surga siapa? Allah Bapa. Ya. Benar ya? Heterosios begitu ya? Iya, memang begitu. Yang bertata itu Allah Bapa. Padahal di dalam Ibrani 1 ayat 8 yang bertata siapa? Anak Allah. Ya. Makanya dari sini panjenengan tahu bahwa takaran yang benar itu adalah doktrin subordinat. Doktrin subordinat itu pas. Ya. Anak tidak transenden, anak juga tidak penghulu malaikat. Pas. Makanya di dalam pujian penyembahan, doktrin subordinat itu jelas. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi transenden, hormat bagi anak Allah yang bertahta selamanya. Haleluya, 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 selamanya. Kita menghormati Allah Bapa sebagai yang transenden, anak Allah sebagai yang bertata di surga. Itulah doktrin subordinat. Doktrin subordinat itu tatanan teologinya sangat jelas, sangat rapi, sangat masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Loh, bisa dipertanggungjawabkan dalam hal apa? Dalam hal eisegesis di area pucuk. Ya, corak trinitas itu tentang eisegesis di area pucuk, di area yang transenden, bos. Kalau panjenengan nggak ngerti transenden, nggak ngerti imanen, lalu tiba-tiba panjenengan mencoba ikut debat trinitas, maka panjenengan menjadi entung. Ya, menjadi entung, menjadi sapi ompong di dalam debat trinitas. Karena memang ini corak doktrin yang sulit. Yang sulit, bro. Ya, ini hanya untuk para pemikir yang mau mikir eisegesis tentang Allah yang transenden. Lah panjenengan transenden dan imanen aja masih bingung, lah mau mencoba membahas doktrin trinitas. Nungsep. Nggak bisa. Ya. Lah panjenengan saja memiliki corak trinitas, Allah Bapa punya tahta, ya kan? Dan selamanya di situ, ya sudah. Nah, berarti panjenengan nggak ngerti Ibrani 1 ayat 8. Ya,
setelah Allah Bapa duduk di sebelah kiri anak Allah, beliau berfirman di dalam Ibrani 1 ayat 8, menyerahkan tahta itu kepada anak. Dan itu simetris dengan penobatan Raja Imam. Mudah, simetris. Oke, kita buka ya di dalam Mazmur 110. Kita buka. Ya, Mazmur 110. Itu tentang penobatan Raja Imam. Ya, saya bacakan. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi ini penobatan Raja Imam. Ya, penobatan Raja Imam itu menubuatkan tentang apa? Pelantikan anak Allah sebagai raja di surga. Iya. Jadi siapa yang bertata di surga? Anak Allah, bro. Bukan Allah Bapa. Ya, makanya Ibrani 1 ayat 8 ini merupakan titik blind spot. Titik buta. Titik buta mereka yang berpaham corak doktrin heterosios atau unitarian. Loh kok bisa begitu? Loh karena yang bertata anak Allah. Yang bertata anak Allah. Tahtamu ya yang disembah di surga, ya theos ya. Tahtamu yang disembah di surga. Maka Allah berkata kepada anak, tahtamu yang disembah di surga. Berarti siapa? Tahta itu punya siapa? Punya anak Allah. Bukan punya Allah Bapa. Ya. Diserahkan. Loh Allah Bapa berhak tidak duduk situ? Jelas berhak. Beliau kan yang transenden, yang prima causa. Jelas berhak. Loh, tapi kenapa kok diserahkan kepada anak? Karena beliau itu kalau bertata di situ hanya memiliki sifat imanensi. Imanensi itu nggak perlu tetap dan selama-lamanya dul-bedul. Mudah. Wah, kalau imanensi itu tetap dan selama-lamanya ya berarti ya, aduh, saya nggak ngerti logikanya itu bagaimana panjenengan sebagai teolog. Nggak bisa, bro. Karena apa? Yang namanya imanensi ini berlawanan dengan kodratnya Allah yang transenden. Jadi kalau beliau itu berimanen, itu beliau tuh melakukan sesuatu karya, melakukan sesuatu, ada tenaga yang keluar dari dirinya. Begitu loh. Ya kan? Ya enggak logis, bro. Untuk apa tenaga itu mubazir dikeluarkan oleh Allah yang transenden kekal selamanya? Nah, ya berarti itu panjenengan punya Allah yang nggak ngerti tatanan teologi. Ya. Ya Allah itu pasti kalau ingin membuat seseorang bertata di surga, ya, secara tetap kekal untuk selamanya, ya, itu pasti yang jelas itu bukan imanensi dari Allah yang transenden. Itu yang memiliki realita konkret yang tetap. Bahkan kalau bisa memiliki free will. Makanya anak Allah itu disebut ciptaan sulung kalau memiliki free will. Kelak saya akan bahas ini. Waduh. Ini masalahnya tuh ya. Gini loh, bro. Trinitas itu, panjenengan itu bereisegesis tentang Allah yang transenden. Ini area pucuk, bro. Area pucuk. Begitu loh. Area pucuk. Jadi kalau panjenengan ya, itu belum sampai pemahamannya, jangan maksa. Ya ini otak ini bisa kempul keluar asap. Iya. Mudeng ya. Jadi panjenengan itu pelajari dulu ya. Allah itu imanen bagaimana? Allah itu transenden bagaimana? Kemarin saya sudah jelaskan kan.
di dalam Daniel 7 ayat 9 itu imanensinya Hasem yang Ensof. Ya, yang lanjut usianya itu apa? Imanensi. Artinya apa? Itu sementara. Loh kok bisa begitu? Ya karena memang kalau Allah itu transenden, ketika memiliki imanensi ya sementara. Nah sedangkan yang bertahta di surga itu permanen tetap untuk selama-lamanya. Sehingga apa? Itu pasti adalah hipostasis realitas konkret yang tetap. Gak mudeng pasti. Bingung pasti. Kenapa panjenengan gak mudeng sampai bingung? Karena panjenengan tuh sudah dibodohin sama teolog-teolog itu yang panjenengan belajar sebelumnya. Makanya kagak gadek, kagak mudeng. Saya sudah membuat konten begitu banyak, gak mudeng-mudeng. Ya itu pikiran panjenengan itu yang udah di brainwash, ucek sama teolog-teolog panjenengan itu harus dibedol dulu supaya mudeng. Oh, saya gregetan ini. Emosi. Loh kok bisa begitu ya? Karena ya panjenengan itu pengen mengerti ya, corak doktrin Trinitas. Memilih satu di antara 4 corak doktrin Trinitas. Tapi di dalam pengertian transenden dan imanen masih bingung. Masih bingung. Sehingga panjenengan menganggap bahwa Allah yang transenden memiliki imanensi yang tetap dan kekal, itu sesuatu yang lumrah. Gregetan saya tuh. Itu nggak lumrah, bro. Itu nggak lumrah. Begitu loh. Aduh. Mudeng. Nggak lumrah. Ya, panjenengan seorang pengusaha yang punya penghasilan sebulan 2 miliar, lalu dapat jatah BLT dari pemerintah. Lumrah nggak? Enggak. Nggak lumrah itu, bro. Nah, itu di luar tatanan ya sama. Kalau Allah yang transenden memiliki imanensi yang tetap kekal selamanya, itu juga nggak lumrah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Ibrani 1 ayat 8 itu menjadi titik blind spot dari corak doktrin heterosios atau unitarian. Iya. Yang bertata siapa? Anak Allah. Ya. Kalau yang bertata anak Allah itu harus ikut subordinat. Ya. Harus ikut doktrin subordinat. Iya. Iya, bro. Mudeng ya? Hanya doktrin subordinat atau triteos yang jelas tatanannya, yang bertata itu adalah anak Allah. Jadi Ibrani 1 ayat 8 itu hanya bisa ditafsir dengan doktrin triteos subordinat. Panjenengan tahu bahwa Allah Bapa itu transenden, baru bisa mentafsir Ibrani 1 ayat 8. Kalau panjenengan ya bercorak doktrin heterosios itu jadi blind spot. Ya, kalau corak heterosios itu blind spotnya karena terlalu rendah. Ya kan, anak Allah nggak punya tahta. Nggak punya tahta, bro, karena penghulu malaikat. Penghulu malaikat nggak bertahta di surga. Ya. Yang bertahta siapa? Allah Bapa. Loh kok bisa begitu? Ya itu memang daerah blind spot. Titik buta corak doktrin heterosios. Panjenengan jelasin sampai mulut berbusa, ya sampai idumu ki entek. Ora bakal mudeng mereka itu yang bercorak heterosios. Nggak mudeng. Karena memang sudah ini merupakan titik blind spot, bro. Nggak bakal mudeng. Ya kan? Nggak bakal mudeng. Ya panjenengan pernah nggak diskusi dengan mereka yang bercorak doktrin heterosios? Ya kan? Jelasin aja coba. Anak Allah bertahta. Nggak bakal mudeng. Ya. Bapa menyerahkan tahtanya kepada anak. Mudeng nggak? Nggak mudeng. Nggak mudeng, bro. Ya kan? Di Ibrani 1 ayat 8, di kitab Wahyu. Ya kan? Itu merupakan titik rabun. Titik rabun, bro.
Udah. Mereka bingung. Kenapa anak domba, anak Allah harus disembah di surga? Bingung. Iya. Iya. Satu tahta. Satu tahta loh. Itu tahtanya Allah Bapa loh. Duduk sebelah kiri Allah Bapa, duduk sebelah kanan anak Allah. Satu tahta. Ya, panjenengan baca di Wahyu 3 ayat 21. Satu tahta, bro. Mudeng enggak itu orang heterosius tentang itu? Enggak mudeng. Enggak mudeng. Karena itu merupakan titik rabun. Ya, kita bacakan. Titik rabun. Wahyu 5 ayat 9 ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yang ayat 12 ya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Pujian penyembahan ini ya tidak dibedakan loh antara kepada Allah dan kepada anak domba. Ya, enggak ada namanya proskuneo dan ibadah, enggak ada. Enggak ada, bro. Ini tatanya tuh cuman sitok, cuman siji. Anak domba ada di sebelah kanan, Allah Bapa ada di sebelah kiri. Ya. Jadi jangan dibedakan, ini proskuneo, ini ibadah, enggak begitu. Enggak begitu, bro. Kamu pernah enggak itu jadi pengantin ya? Ya. Kamu suami istri nganten. Lalu kemudian para tamu jatuh tersungkur menyembah kamu waktu jadi nganten. Masa bisa itu dibedain? Buat istrimu proskuneo, buat suami itu ibadah. Mikir. Itu titiknya sama, bro. Ya. Para tua-tua tersungkur menyembah itu titiknya sama. Titiknya siapa? Tahta. Yang duduk di tahta itu siapa? Allah Bapa dan anak domba. Waduh, itu corak heterosius itu benar-benar titik rabun. Nggak mudeng dia itu. Nggak mudeng. Oh, padahal ya mereka ya juga kitabnya sama. Mereka kitab Wahyu kan sama. Ya cetakannya sama, bro. Mereka nggak berani bikin kitab sendiri, nggak berani. Tapi begitu mereka tuh membaca kitab Wahyu gak mudeng. Bahkan mereka tuh membedakan antara proskuneo dan ibadah. Kalau ibadah kepada Yahweh atau Allah Bapa, kalau proskuneo kepada anak Allah atau Tuhan Yesus. Lah padahal di Alkitab tuh jelas, waktu perjamuan kawin anak domba ya, para malaikat dan para tua-tua tersungkur kepada satu titik tahta itu. Di mana satu titik tahta itu ada anak Allah dan ada Allah Bapa. Ada bedanya enggak? Enggak ada. Enggak ada, bro. Enggak ada. Makanya panjenengan itu kalau punya doktrin itu jangan yang menyimpang dari Alkitab. Jadinya kejedot. Lah akibatnya apa? Akibatnya panjenengan kesulitan. Nah, untuk mentafsir titik rabun ini. Ya kan? Nah itu baru titik rabun yang seperti itu. Titik rabunnya yang Yesaya gimana lagi? Nah ini ada lagi coba. Yesaya 54 ayat 5. Ini saya bacakan ya. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau.
Yahweh Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha suci, maha kudus, Tuhan Yehova, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Yang menjadi penebus siapa? Tuhan Yehova. Artinya apa? Yang menebus siapa? Ya, Tuhan Yehova itu berarti ya Yesus itu, bro. Aduh. Kita baca lagi ya. Kita baca lagi. Wahyu 5 ayat 9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yang menebus siapa? Tuhan Yesus. Jadi antara kitab Yesaya 54 ayat 5 dengan Wahyu 5 ayat 9 itu simetris, bro. Simetris. Ojo ngeyel kowe. Dul. Ojo ngeyel. Ya, kamu yang bercorak heterosios ojo ngeyel ya, ojo ngeyel dul. Itu simetris. Nah, itu merupakan titik rabun ya, titik rabun dari mereka yang menganut paham corak heterosios. Udah. Nggak bisa untuk mentafsirkan itu. Iya, nggak bisa. Mau lari kemana? Wong itu memang titik rabun. Ya, makanya kalau mereka itu ya dalam menafsirkan blind spot Ibrani 1 ayat 8, kemudian titik rabunnya ya, kitab Wahyu 5, ya, kitab Wahyu 5 ayat 9 sampai 12, lalu kemudian titik rabunnya lagi di dalam kitab Yesaya 54 ayat 5. Wah, itu sudah. Mereka tuh punya teori yang ngalor ngidul gitu, gabrul. Nggak bisa. Ya, makanya corak heterosios itu benar-benar kejedot di situ. Dah. Teolognya dah nungsep dah. Lah lalu panjenengan bertanya, "Loh, Pak Jody, kenapa sudah tahu mereka itu kok nungsep seperti itu masih percaya diri dan pengikutnya juga masih banyak corak doktrin heterosios?" Ya karena mereka punya ayat favorit, bro. Punya ayat favorit, punya titik light spot. Punya ayat yang merupakan light spot. Ya, mana titik light spotnya? Panjenengan pasti hafal, pasti hafal, enggak mungkin enggak. Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu yang menjadi titik light spot corak heterosios. Iya. Hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Udah itu. Wah, itu dia memakai ayat itu, titik light spot itu, untuk mempengaruhi banyak orang ya, supaya percaya dengan doktrin heterosios. Ya. Tapi mereka lupa ya, yang namanya Alkitab itu, bro, nggak bisa. Panjenengan itu cuma mempertimbangkan satu ayat, nggak bisa. Lah terus sistematika teologinya bagaimana kalau cuma mempertimbangkan satu ayat? Alkitab itu tebel. Ya, sudut pandangnya memiliki paradoks. Ya. Mungkin minggu depan saya buat konten ya, pandangan berlawanan atau paradoks. Di Alkitab tuh ada yang namanya paradoks, bro. Itu loh. Nggak bisa. Lalu panjenengan Yohanes 17 ayat 3. Lalu kitab Wahyu bagaimana? Hajar bleh gitu. Terus nggak apa-apa, nggak mudeng. Yang penting Yohanes 17 ayat 3 gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, bro. Nggak bisa. Loh kok begitu? Lah kalau begitu caranya lah kenapa panjenengan kitabnya bisa tebel? Lah kalau cuman mengakui Yohanes 17 ayat 3 ya kitab Wahyu digunting aja sudah. Iya.
Iya, ada-ada saja. Nggak bisa begitu ya. Makanya corak heterosios ini ya gagal paham. Ya, gagal paham dalam memahami konteks-konteks Alkitab tentang anak Allah atau Tuhan Yesus itu menjadi raja di surga. Gagal paham dah. Ya, Allah Bapa itu transenden, nggak butuh tahta. Aduh, aduh, saya tuh juga heran loh. Saya juga heran. Saya tuh ya sering diskusi kan di Zoom, di StreamYard, diskusi WA. Saya pikir itu eh, mengenai transenden dan imanen itu banyak yang tahu. Saya pikir waktu itu dulu. Tapi lama-lama saya pikir kok kelihatannya malah makin banyak yang sebetulnya nggak tahu. Nggak tahu bro. Lah sekarang mereka tuh nggak ngerti loh. Kalau imanensi kekal itu adalah kebodohan dalam struktur teologi. Itu aja nggak tahu. Iya. Wah makanya ini harus kita bedah satu demi satu. Tapi oke lah itu untuk minggu depan ya. Untuk kita belajar tentang transenden, imanensi, hipostasis, realitas konkret, free will, kenosis, dan sebagainya. Nah, di dalam konten sekarang ini memang kita baru mengupas ini, corak heterosios ini. Nah, corak heterosios itu bagaimana? Kok dia hanya mengandalkan titik light spotnya Yohanes 17 ayat 3? Wah, enggak bisa begitu, bro. Mboten saged ya. Panjenengan tuh harus memiliki sistematika tatanan teologi. Ya kan? Di kitab Wahyu 5 aja panjenengan itu memisahkan antara proskuneo dan ibadah. Berbeda. Lah jelas-jelas itu antara Allah Bapa dan anak Allah duduk satu tahta, bro. Seperti pengantin suami istri tahtanya satu tapi bisa diduduki dua pribadi. Lalu tua-tua tersungkur menyembah. Ada bedanya enggak tua-tua itu dalam tersungkur menyembah? Enggak ada bro. Ya, enggak ada. Semuanya sama, simetris tersungkur menyembah. Udah itu memang titik rabun. Titik rabun ya, Ibrani 1 ayat 8, Wahyu 5 ayat 9 sampai 12 itu titik rabun. Ibrani 1 ayat 8 lebih parah lagi, itu blind spot. Titik buta. Dah, nggak bisa kemana-mana yang bercorak doktrin heterosios. Ya saya sebetulnya ya agak apa ya istilahnya tuh semangat itu menggebu-gebu. Loh kok bisa begitu? Lah panjenengan itu corak heterosios kan sebetulnya kan simetris dengan subordinat. Tinggal dikecrik naik sedikit aja sudah jadi subordinat. Tinggal dikecrik naik dikit jadi subordinat. Jadi triteos. Udah sempurna doktrin panjenengan. Tapi panjenengan enggak mau gitu loh. Lah kalau bener enggak apa-apa. Lah panjenengan sudah tak kasih tahu loh. Ada titik blind spot sama titik rabunnya. Lah gimana coba? Makanya panjenengan yang menyimak channel saya ini yang menyangka bahwa doktrin subordinat itu sama dengan doktrin heterosios atau unitarian ya. Tolong dengarkan, kita berbeda. Doktrin heterosios itu adalah subordinat yang drop base drop. Semakin jatuh ke bawah. Ya, kita doktrin subordinat ini sesuai dengan takaran di Alkitab. Pemisahannya sangat detail. Ya, Allah Bapa transenden, tidak butuh tahta. Anak Allah yang bertata sebagai raja di surga. Clear ya? Wah jelas banget ini konten pada malam hari ini mengupas, mengoncei corak doktrin heterosios. Ya, blind spotnya kita sudah kupas, titik rabunya kita kupas, titik light spotnya juga sudah kita kupas. Jelas itu. Nah, panjenengan yang bercorak doktrin heterosios
kalau masih nggak ngerti kebangetan. Ya, saya sarankan yang panjenengan bercorak doktrin hidrosios itu jangan ragu-ragu untuk dikecrik naik dikit gitu loh. Naik dikit gitu. Sehingga menjadi doktrin subordinat atau triteos. Clear ya? Nah, udah pasti mudeng semua apa yang saya katakan pada malam hari ini. Oke? Saya akhiri pada malam hari ini tentang mengupas corak doktrin hidrosios. Salam triteos. Salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.